Apakah kalian tahu sebuah cerita dari Perancis tentang seseorang yang dikurung selama 25 tahun karena tidak boleh menikah dengan pacarnya? Ya, kali ini video ini bukan untuk menceritakan tentang hal itu, tapi kira-kira apakah benar kejadian dalam cerita ini? Kira-kira apakah ada kondisi yang sebenar-benarnya terjadi? Sebelum kita cari tahu kira-kira gimana sih cerita yang sebenarnya di tengah banyaknya cerita-cerita yang beredar di mana-mana, bahkan kalau kalian cari di internet, cerita Blanche Monnier ini sama semua. Oke, jadi begini. Cerita yang beredar ini adalah cerita yang berasal dari negara Prancis, di mana terdapat sebuah keluarga borjuis atau keluarga kaya raya yang mungkin juga bisa dibilang saudagar karena kepemilikan berbagai properti yang disewakan dan kepemilikan banyak tanah di daerah tempat mereka tinggal, yaitu di kota Poitiers di Prancis. Keluarga ini diisi oleh pasangan Charles-Émile Monnier dan istrinya, Madame Louise Leonide de Mâconnais. Keluarga ini adalah keluarga yang disegani dan bahkan dihormati oleh masyarakat karena kedermawanan atau kebaikan mereka. Ayahnya adalah seorang dekan fakultas seni di Universitas Poitiers di kota tersebut. Dan ibunya dikenal sebagai sosok filantropi alias sosok yang dermawan, suka beramal dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Bahkan keluarga mereka mendapat penghargaan Committee of Good Works, yaitu penghargaan kepada siapapun yang menunjukkan sifat kebaikan yang tinggi yang membuat mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Sampai sini belum ada masalah kan? Dan keadaan ini mungkin benar adanya kalau keluarga ini dipandang kaya saat itu. Tapi segila apa mereka sampai bisa mengurung seseorang bahkan sampai 25 tahun lamanya. Cerita masalah keluarga ini berawal dari seorang anak mereka yang bernama Blanche Monnier yang lahir pada 1 Maret 1849. Blanche mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Marcel Monnier yang sama seperti keluarganya yang disegani dan dihormati. Marcel juga dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati karena kecerdasan dan kepintarannya dan juga ketulusannya sebagai anak kepada orang tuanya. Marcel adalah seorang dokter hukum dan bekerja sebagai pengacara di kota mereka, dan Marcel juga diketahui aktif di masyarakat dan menjadi anggota Dewan Kota Poitiers. Balik lagi ke Blanche Monnier, seorang gadis yang cantik, yang juga bernasib sama seperti kakaknya. Disegani karena walaupun berasal dari orang yang kastanya dikenal tinggi di masyarakat, ia merupakan sosok yang baik, ramah, lemah lembut, dan sopan. Lalu di usianya yang ke-25 tahun, Blanche semakin memiliki hubungan yang gak akur dengan ibunya karena karakter ibunya yang mendominasi di rumah, ditambah suami dan anak laki-lakinya yang nurut dengan dirinya. Blanche mengalami penyakit anoreksia seperti penyakit gangguan makan yang membuat ia menjadi ingin selalu kurus. Di sini ada kemungkinan juga ketidakakuran dengan ibunya karena di usianya yang semakin dewasa, Blanche gak kunjung menikah. Intinya sih, Blanche ini gak mau diatur-atur sama ibunya, berbeda dengan kakaknya memang. Sampai sini ada fakta nih, ternyata yang mungkin jadi alasan juga kenapa dia semakin gak akur dengan ibunya, karena di saat ini Blanche memilih untuk memperdalam ilmu agama. Dia kelihatan menuntut ilmu di Christian Union dan dia punya keinginan untuk menjadi biarawati. Tapi ada kejadian mistis yang gak tahu persisnya seperti apa. Dia justru malah lebih sering mengurung diri di kamar. Dia suka sendiri dan dia gak mau makan hingga sampailah dia mengidap anoreksia tadi. Di saat ini sebagian besar memberitakan kalau Blanche banyak dilamar oleh berbagai pria karena kecantikannya. Hingga suatu saat dari berbagai pria yang melamarnya, seorang pria tua yang umurnya sekitar 50-an atau 60-an tertarik dan meminang dia. Gak diketahui pasti siapa pria tua ini. Yang jelas dari berbagai pemberitaan, pria tua ini berprofesi sebagai pengacara dan saat itu ya dia masih jomblo. Semenjak pria tua itu mau meminang Blanche, mereka menjadi semakin kenal dan menjalin hubungan yang cukup dekat. Hingga akhirnya Blanche yakin memilih pria tua ini menjadi pasangan hidupnya. Sampai di usianya yang ke-26 tahun, dia menyatakanlah ke keluarganya kalau dia ingin menikah dengan pengacara tua tersebut. Alhasil niat Blanche ditolak mentah-mentah oleh ibunya. Ibunya bilang kalau Blanche nggak boleh menikah dengan pengacara yang nggak punya uang. Tapi ibarat padi sudah menjadi beras, beras sudah menjadi nasi, dan nasi sudah menjadi bubur ayam spesial pakai sate, telur, dan kerupuk. Ia sangat meyakinkan kepada keluarganya kalau dia ingin menikah dengan pria tua ini. Blanche terus ditentang ibunya untuk menikah dengan si pengacara tua, sampai-sampai ibunya melakukan berbagai cara agar Blanche nggak bisa nikah sama si pengacara tua dan miskin ini. Berkali-kali sang ibu berusaha mengubah pemikiran anak cantiknya itu. Suatu hari Blanche bertengkar hebat dengan ibunya dan akhirnya ibunya yang keras dengan pendapatnya dibantu oleh kakaknya Blanche, Marcel, mengurung Blanche ke loteng karena Blanche tetap
tetap ingin menikah dengan pengacara tersebut dan gak mau ngikutin kemauan ibunya. Dia dikunci di ruangan kecil di loteng, jendelanya gak memungkinkan untuk dibuka dan saking tertutupnya, ruangan itu gak pernah kena sinar matahari. Ibunya bilang ke Blas saat itu kalau dia gak akan membuka kamar itu sampai Blas mengubah keinginannya untuk menikah dengan pengacara tua itu. Diceritakan dua wanita ini punya watak yang keras dan konsisten terhadap pilihannya, dan akhirnya Blas tetap memilih untuk mencintai pengacara tersebut dari dalam kamar tersebut. Blas akhirnya hidup di dalam kamar tersebut, dikurung oleh ibunya di kamar sempit tanpa cahaya matahari dengan kondisi yang kotor dan bau, dan keluarganya membuat skenario kalau Blas kabur dari rumah dan memberitakannya kepada masyarakat. Hingga suatu hari seseorang yang entah siapa mengirim surat kepada Jaksa Agung yang memberitahu kalau di rumah keluarga Monier terdapat seseorang yang dikurung, kurang lebih isinya seperti ini. Tuan Jaksa Agung, saya mendapat kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di rumah Madame Monier, setengah kelaparan dan hidup di tempat sampah yang busuk selama 25 tahun terakhir. Singkatnya, di kotoran sendiri. Surat tersebut menggerakkan Kejaksaan Agung yang kemudian melapor polisi untuk mencari tahu kebenaran dari surat tersebut. Dan di tahun 1901, setelah dilakukan penggerebekan, ditemukan Blas Monier dalam kondisi yang bukan lagi menyedihkan tapi menyeramkan. Blas dikelilingi kotoran dan sisa makanan dengan serangga di sekitar tempat tidur dan lantai. Dia adalah sosok yang benar-benar kurus dengan rambut hitam lebat menutupi tubuhnya yang tidak berpakaian. Menurut kesaksian seorang polisi yang menemukan Blas, dia bilang, begitu cahaya masuk ke kamar, kami melihat di belakang terbaring di atas tempat tidur, kepala dan tubuhnya tertutup selimut yang sangat kotor dan menjijikan. Seorang wanita yang diidentifikasikan sebagai Blas Monier. Wanita malang itu terbaring telanjang bulat di atas kasur jerami yang sudah busuk. Di sekelilingnya terbentuk lapisan kotoran dari sisa-sisa daging, sayuran, ikan, dan roti yang sudah busuk. Kami juga melihat cangkang kerang dan serangga yang berlari-lari di atas tempat tidur Madame Monier. Berita ini ternyata menyebar ke masyarakat dan akhirnya membuat masyarakat marah dan melakukan demonstrasi dan aksi protes atas aksi yang dinilai kejam saat itu. Sampai sini nggak tahu nih apakah cerita ini benar atau enggaknya, karena terdapat fakta yang muncul, yaitu setelah Blas mengidap anoreksia, ia lalu jatuh sakit dengan gejalanya demam tinggi. Setelah beberapa waktu ia sembuh, sayangnya kesehatan fisiknya membaik tapi kesehatan mentalnya malah menurun. Pandangan terhadap agama dan kejadian mistis yang terjadi dikaitkan dengan kelainan skizofrenia. Menurutnya kesehatan mental Blas saat itu adalah dia nggak mau menggunakan pakaian lagi, dan parahnya dia pernah berdiri di jendela kamarnya dengan keadaan telanjang. Jadi kalau dikaitkan dengan kisah cintanya kepada pengacara tua tadi, sepertinya Blas tidak mengenal cinta. Dan apakah pengacara benar-benar cinta dengan seorang wanita yang sekarang mengalami kelainan mental? Cerita yang beredar memberitakan kalau Blas tidak terawat selama 25 tahun ia dikurung di loteng. Tapi pada saat di pengadilan, semua pekerja termasuk dokter pribadi perawat keluarga Monier juga ikut dimintai keterangan. Ia menjelaskan kalau ia terakhir kali melihat Blas yaitu di tahun 1896. Dokter saat itu bilang kalau kondisi Blas sangat gila saat itu. Dari keterangan dokter bisa kita simpulkan, gak mungkin dokter itu bisa melihat Blas kalau Blas benar-benar dikurung di dalam kamar loteng. Dan berbagai pekerja di rumah tersebut serta keluarga yang lain juga bilang kalau kondisi Blas itu memang gila. Dia gila karena dikurung. Mungkin kalian ada yang berpendapat seperti ini, tapi kenyataannya kondisi Blas yang tertangkap basah berdiri telanjang di jendelanya membuat Madame Louise memutuskan untuk menyegel jendela kamar Blas untuk mencegah ia melakukan hal tersebut. Blas terus hidup dengan gangguan mentalnya, namun kini semakin parah karena seorang perawat yang disewa keluarganya untuk merawat Blas meninggal dunia. Diketahui hanya perawat itulah yang mampu menenangkan Blas. Jadi sepertinya semakin gak mungkin kalau Blas gila karena dikurung dan ditelantarkan oleh keluarganya seperti cerita yang banyak beredar. Terus apa benar kakaknya jahat juga? Yang perlu kita tahu, Marcel adalah seorang dokter hukum, seseorang yang berpendidikan tinggi di bidang hukum dan bahkan bekerja di bidang hukum. Apa mungkin seorang akademisi hukum ingin melakukan kekerasan dan perbuatan jahat tersebut hanya karena adiknya yang ingin menikah dengan pengacara tua yang miskin? Saat di persidangan ditemukan fakta bahwa seluruh pekerja yang bekerja di rumah Monier mengetahui adanya Blas di rumah tersebut. Bahkan hal ini diketahui oleh pekerja yang baru mulai bekerja saat Blas sudah dikurung. Jadi apakah benar Blas dikurung atau tidak? Hal yang semakin memperkuat jawabannya, berbagai pekerja di sana bersumpah kalau Blas ternyata memiliki perawat yang merawatnya. Jadi
gimana seorang perawat masuk ke sebuah penjara dan kenapa Blush gak meminta tolong keluar sama perawatnya aja. Blush juga diketahui gak dikurung di kamarnya. Ia sempat ke berbagai tempat di rumahnya, bahkan bermain piano untuk beberapa waktu, tapi karena kelainan mentalnya membuat ia suka mengurung diri di kamar dan suka sendirian. Bahkan seorang tukang kayu pernah bersaksi kalau dia sudah berkali-kali memperbaiki barang-barang kayu di kamarnya Blush Monnier. Bahkan dia pernah memperbaiki pintu kamarnya Blush Monnier. Dan kembali ke Marcel, apakah dia jahat atau tidak? Kenyataannya, Marcel sempat dalam lingkup waktu sering mengunjungi adik perempuannya, bahkan hampir setiap hari untuk membacakan surat kabar dan majalah. Kira-kira penjahat mana yang setia menemani korbannya dan membacakan koran untuk korbannya? Terus kenapa nggak ke dokter jiwa? Sayangnya pertanyaan ini nggak punya jawaban pasti karena sang ibu Madame Louise meninggal dunia karena kondisi kesehatannya yang memburuk dan bertambah buruk akibat orang-orang yang melakukan protes di rumah mereka dan pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur bahkan salah karena tidak sesuai kenyataan. Sebelum meninggal dunia, Madame Louise heran kenapa orang-orang marah terhadap perlakuan dia ke anaknya dan dia pernah bilang kalau keributan ini sia-sia. Sampai sini mungkin masuk akal dan wajar kalau Madame Louise stres dan bingung sama orang-orang yang marah ke dia. Karena cerita cinta anaknya dan pengacara tua itu sebetulnya bukan masalah utama dari kejadian ini. Dan dirinya yang dituduh mengurung anaknya karena cerita cinta tersebut bingung karena sejak kapan dia mengurung anaknya karena masalah cinta. Tapi ada pendapat kalau saat itu mereka lebih memilih menyimpan kondisi anaknya tersebut untuk menjaga situasi dan mencegah penilaian buruk orang-orang terhadap keluarganya. Pendapat lainnya juga bilang kalau saat itu nggak ada rumah sakit jiwa dengan kualitas yang diharapkan oleh Madame Louise. Tapi nggak ada jawaban yang pasti kenapa mereka memilih untuk merawat sendiri Blush Monnier. Namun menurut sang kakak Marcel, dia sebetulnya ingin membawa adiknya ke rumah sakit jiwa, tapi hal itu terkendala perintah ibunya yang nggak membolehkan Blush dibawa ke rumah sakit. Sampai sini mungkin kalian nanya, kalau Blush Monnier dirawat oleh perawat, terus disayang oleh kakaknya dan nggak dikurung di kamarnya, kenapa dia ditemukan dengan kondisi yang jorok dan seperti orang gila yang nggak terawat, ya kan? Iya tuh. Ada beberapa fakta yang menjijikan sebetulnya dari cerita ini, yaitu fakta yang berawal dari sang ibu Madame Louise yang pelit dan hidupnya jorok. Pernah ada yang melihat kalau dia sering menggunakan baju yang sama berhari-hari, gak pernah ganti dan bahkan bajunya udah kotor. Seorang pelayan pernah bilang kalau Madame Louise pernah mengeluh karena anak-anaknya makannya banyak. Kakaknya Blush, Marcel, adalah seorang koprofiliak. Apaan tuh? Koprofiliak adalah kelainan seksual yang menyebabkan orang yang mengalaminya memiliki ketertarikan seksual terhadap kotoran manusia atau tinja. Dan fakta ini juga ditemukan pada Blush. Sampai sini udah paham belum? Ya, kalau kalian ingat dalam keterangan polisi, Blush ditemukan di kamarnya dengan kondisi yang jorok, tak berbusana, bahkan dia tidur dikelilingi kotorannya. Orang dengan gangguan mental suka memperlihatkan dirinya telanjang keluar jendela dan seorang koprofiliak. Apa nggak memungkinkan kalau dia justru malah suka dengan kondisi kayak gitu? Tapi kan dia dirawat. Blush sudah berkali-kali mengalami pergantian perawat karena banyak yang nggak kuat dan nggak sanggup dengan kondisi mental Blush, yang ternyata adalah seorang dengan gangguan jiwa dan suka mengotori dirinya sendiri. Ditambah lagi, Madame Louise dengan wataknya yang pelit dan jorok juga, suatu hari ketika perawat mau meminta kain dan baju untuk Blush, sang ibu malah nggak ngasih dan bilang kalau percuma menggantinya dengan yang baru karena Blush akan mengotorinya dan merobeknya lagi. Terakhir, Blush bahkan diberikan dua orang pengasuh sekaligus yang bernama Juliette Dupuis dan Eugene Tabeu. Sayangnya, ternyata mereka bukan perawat profesional dan justru kondisi kesehatan Blush malah semakin menurun dengan berbagai tingkah laku joroknya. Kondisi inilah yang akhirnya membuat seseorang yang sampai saat ini nggak diketahui siapa membuat berita kepada Jaksa Agung tentang Blush Monnier yang dikurung selama 25 tahun dengan kondisi yang menyedihkan. Yang mana berita ini terus menyebar hingga sekarang, yang sebetulnya cerita yang banyak diceritakan itu adalah cerita dari sebuah novel yang berjudul La Séquestre des Puiters karya André Gide yang isinya terinspirasi dari kejadian Blush Monnier ini. Namun dibuat ceritanya menjadi cerita seorang gadis yang dikurung ibunya karena cinta yang tak direstui oleh ibunya. Namun pada akhirnya Marcel tetap dijatuhi hukuman 15 bulan penjara atas kasus ini. Namun Marcel mengajukan banding hukum dan akhirnya hukumannya dicabut atas alasan wewenang di rumah dan tanggung jawab terhadap Blush pada saat itu adalah pada ibunya yang sudah meninggal sebelum persidangan ini dimulai, bukan pada dirinya. Wah, ternyata cerita yang seperti fakta ini hanya kemasan alias settingan aja dan lumayan jauh juga ya dari cerita yang sebenarnya.
Ya mungkin aja sih karena ceritanya seperti cerita dongeng Rapunzel yang dikurung oleh orang tuanya. Dan kalau kalian melihat foto-foto ini bukanlah Blanche Monnier. Foto yang ini adalah foto Maude Fely, seorang aktris film tanpa suara dari Amerika. Dan foto ini adalah foto seorang perempuan yang ya nggak tahu siapa. Ya mungkin cuma foto aja. Dan itu dia fakta yang sebetulnya terjadi dalam kisah Blanche Monnier yang cukup berbeda dari cerita-cerita yang diceritakan kebanyakan. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Klik suka jika kalian suka video ini dan masih banyak video dan informasi lainnya yang bisa kalian tonton di channel ini. Jadi subscribe bisa bikin kalian tambah pintar. Jangan lupa tombol loncengnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit. Jumpa lagi kita di video lainnya.